Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di vlog amatir Linggar Praditasari. Kali ini saya akan mereview ulang mengenai tesis S2 saya, Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang berjudul Tinjauan Yuridis tentang Sinergi Hukum Islam dengan Peranan Notaris dan PPAT atau Pejabat Pembuat Akte Tanah dalam Pembuatan Akad Syariah. Apabila kita mau saling belajar atau bisa jadi bahan diskusi ya, bagi yang sekiranya satu jurusan dengan saya, itu bisa di searching di Google, kata kuncinya tesis Unisula spasi Linggar Pradiptasari. Oke, saya akan bacakan abstraknya ya, karena kalau di Google tuh langsung terlihat semua ya, dari cover, abstrak, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, daftar pustaka, kemudian publikasinya. Itu bisa di-download ya. Ini saya print out seperti ini. Nah, abstraknya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang masalah tesis ini tentang bagaimana praktik akte notaris dan PPAT atau pejabat pembuat akte tanah di Indonesia yang berdasarkan hukum Islam, yaitu hukum yang berdasarkan atau diturunkan dari Al-Quran dan Sunnatullah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat yang terkait dengan notaris tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu prosedur muamalah sesuai dengan syariah. Kemudian rumusan masalah dari tesis saya, yang pertama bagaimana sinergi hukum Islam dan peranan notaris dan PPAT, kendala-kendalanya, kemudian apa saja solusi-solusinya. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui dan membahas tentang sinergi hukum Islam dan peranan notaris PPAT tersebut dalam pembuatan kesepakatan syariah dan menemukan apa saja kendalanya, kemudian memecahkan masalah tersebut atau kendala tersebut. Kemudian metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau sering disebut dengan library research, yang merupakan bahan hukum utama yang terdiri dari kitab suci Al-Quran dan Sunnatullah Nabi Muhammad, kompilasi hukum Islam atau KHI, kompilasi hukum ekonomi Islam, kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Hasil penelitiannya dari tesis saya ini berisi tentang pembahasan mengenai praktek perbankan syariah dengan kenyataan praktek kerja notaris dan PPAT tersebut, yang saya menemukan terjadi beberapa penyimpangan dari aturan Allah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis atau Sunnatullah Nabi Muhammad. Kemudian kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian tesis ini adalah dengan sekiranya dengan saran-saran yang biasa kita temukan ya dalam masalah yang sering dijumpai dalam proses sinergi hukum Islam dan peranan notaris dan PPAT, dan saya di sini hanya menambahkan satu ayat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59, yaitu jika terjadi perbedaan antara sesuatu di antara kita, maka kembalikanlah kepada Allah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnatullah Nabi Muhammad. Nah, kata kunci dari tesis saya ini, yang pertama notaris, yang kedua hukum Islam, yang ketiga akad syariah. Nah, saya akan kutip ya, Quran Surat An-Nisa 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah
dalam kurung Al-Quran, yang bersumber dari Al-Quran ya, dan Rasul atau sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi karena di sini saya ingin mengkhususkan ya pada proses sinergi atau sinergi hukum Islam dengan hukum yang berlaku di Indonesia tentang praktek notaris PPAT dalam pembuatan akad syariah. Jadi selain saran-saran yang biasa kita temui, yaitu salah satunya tentang membahas dosa riba ya yang terjadi di bank konvensional di Indonesia ini, saya hanya menambahkan satu solusi yang bisa kita jumpai pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang sudah saya bacakan tadi. Oke, semoga ini bisa menjadi amal jariah ya untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi, karena amal yang tidak akan pernah terputus. Yang pertama itu doa anak soleh dan solehah, sedekah jariah. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Nah, semoga tesis saya yang berjudul tinjauan yuridis tentang sinergi hukum Islam dengan peranan notaris dan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah dalam pembuatan akad syariah ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita yang berada dalam satu jurusan. Oke? Dan untuk diskusi berlanjutnya, tesis saya sudah yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, saya ulangi lagi. Dari cover, abstrak, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, daftar pustaka hingga publikasi sudah bisa di-download ya, seperti ini. Dan insya Allah tesis saya ini no plagiarism ya, murni dari metode yang saya gunakan tadi, yaitu yuridis normatif atau library research. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga saya terus belajar ya, bisa belajar dan berlatih dalam tulis menulis, dan semoga ini menjadi ladang pahala khususnya untuk saya pribadi. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.